Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Widyatri Galuparamita yang akan menemani belajar kalian hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu si kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap belajar, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Apakah kalian masih ingat pertemuan kemarin kita membahas apa?
Betul sekali, pertemuan kemarin kita telah membahas teks narasi. Teks narasi merupakan teks yang mengisahkan suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktunya yang bersifat non-fiksi maupun fiksi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang energi di sekitarku. Apakah kalian tahu apa saja sih energi yang ada di sekitar kita? Kalau kalian belum mengetahui apa saja bentuk energi di sekitar kita, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung, energi di sekitar kita, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita akan membuat poster sesuai dengan karya kalian sendiri. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian bisa scan kode QR yang sudah disediakan yang berisikan modul siswa yang akan membantu pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam suatu teks, kemudian kalian bisa menemukan bentuk-bentuk energi yang ada di kehidupan sehari-hari kita, dan nanti kalian juga akan membuat karya seni berupa poster yang sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, amati gambar berikut ini ya. Nah, pada gambar tersebut terlihat kata-kata sarapan itu penting. Mengapa sih sarapan itu penting? Karena dengan sarapan kita bisa menambah energi dalam diri kita supaya bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih baik. Nah, supaya kalian juga terhindar dari penyakit. Apa sih yang membuat kita bisa bergerak? Jawabannya adalah energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Nah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Apakah kalian tahu apa itu ide pokok dan ide pendukung? Kalau kalian belum tahu, silakan simak materinya dengan baik ya. Ide pokok adalah suatu hal yang terpenting untuk membangun suatu paragraf. Ide pokok bisa disebut dengan gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, dan sebagainya. Kalian bisa menemukan ide pokok di awal, di akhir, atau gabungan awal dan akhir suatu paragraf. Nah, biasanya ide pokok ini jumlahnya hanya satu di setiap paragraf. Ide pokok dapat ditemukan ketika kalian sudah membaca mulai dari awal hingga akhir suatu paragraf. Selanjutnya yaitu ide pendukung. Ide pendukung bisa disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini merupakan penjelasan yang mendetail dari gagasan utama. Nah, jumlah dari gagasan pendukung ini jumlahnya tidak hanya satu dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, setelah kalian mengetahui ide pokok dan ide pendukung, kalian bisa membaca teks yang sudah saya sediakan, kemudian kalian bisa menentukan mana ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, betul sekali, pada teks yang sudah disediakan tadi, gagasan utamanya atau ide pokok terletak pada kalimat yang pertama, dan untuk kalimat yang selanjutnya yang merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya, kita akan memasuki materi kita yang kedua, yaitu bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Nah, teman-teman, bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita jumlahnya ada 6, yaitu energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak, energi bunyi, dan energi kimia. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu energi panas. Energi panas dapat membantu manusia untuk menghangatkan tubuhnya, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti ikan asin, garam, dan sebagainya. Contoh dari energi panas ini adalah api unggun, magicom, dan sebagainya. Apakah kalian menemukan apa saja contoh dari energi panas yang ada di rumah kalian? Yang kedua yaitu energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dipancarkan dari sumber cahaya. Energi cahaya ini berguna untuk menerangkan tempat gelap dan menjadi terang. Contoh dari energi cahaya ini adalah lampu, lampu senter, dan lain-lain. Pasti kalian bisa menemukan apa saja contoh dari energi cahaya yang ada di rumah kalian. Yang ketiga ini adalah energi yang sering kali digunakan oleh manusia,
yaitu energi listrik. Nah, kalian sudah pasti tidak asing dengan kalimat energi listrik kan? Energi listrik ini sudah kalian gunakan setiap harinya untuk menyalakan alat elektronik seperti televisi, AC, kulkas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu energi gerak. Energi gerak ini berasal dari benda yang bergerak. Energi gerak bisa disebut dengan energi kinetik. Contoh dari energi gerak adalah kipas angin, bor, dan kincir angin. Apakah kalian menemukan lagi contoh energi gerak yang ada di rumah kalian? Yang kelima adalah energi kimia. Energi kimia biasanya terletak pada makanan dan bahan bakar. Contoh dari energi kimia yaitu makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, kalau kita tidak makan, maka kita tidak akan memiliki energi. Kemudian contohnya lagi adalah bahan bakar yang kita gunakan untuk alat kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. Contoh yang lain yaitu minyak tanah, bahan bakar, dan lain-lain. Energi yang terakhir yaitu energi bunyi. Energi bunyi ini berasal dari benda-benda yang menghasilkan bunyi. Nah, contohnya adalah alat musik. Tahukah kalian bahwa ketika benda bergerak, dia akan menghasilkan getaran? Sekarang coba kalian bicara dan letakkan tangan kalian di leher seperti ini. Apa yang kalian rasakan ketika kalian berbicara? Kalian bisa menuliskannya di modul siswa halaman 15. Selanjutnya, setelah kalian membaca dan memahami materi yang kedua kita ini, kalian bisa menemukan informasi yang penting dari teks tersebut. Kalian bisa menuliskannya dalam modul siswa halaman 15. Kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu karya seni. Apa yang kalian ketahui tentang karya seni? Karya seni berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Yang pertama yaitu karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi ini bisa disebut dengan karya seni Dwimatra yang memiliki 2 unsur saja, yaitu panjang dan lebar. Nah, karya seni 2 dimensi ini bisa dinikmati hanya satu arah saja, contohnya lukisan, tembok, dan lain-lain. Apakah kalian tahu contoh dari karya seni 2 dimensi? Karya seni yang kedua yaitu karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi ini memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kalian bisa melihat karya seni 3 dimensi dari segala arah. Contohnya patung, arsitektur, seni kriya, dan lain-lain. Setelah kalian mempelajari karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi, coba kalian temukan contoh dari karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi dan kalian tuliskan pada kolom modul siswa di halaman 18. Selanjutnya kita akan membahas tentang karya seni yang kalian akan buat hari ini, yaitu poster. Poster merupakan medium publikasi yang berisikan tulisan, gambar, ataupun gabungan dari keduanya yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Ciri-ciri umum dari poster yaitu mengandung kalimat persuasif atau ajakan yang berguna untuk memotivasi tindakan kepada pembaca. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas supaya ketika menyampaikan informasi lebih efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu penggunaan tulisan yang bervariasi untuk menambah daya tarik visual yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca supaya membaca poster kita dari awal sampai akhir. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka selanjutnya kalian akan mengerjakan kegiatan siswa 1 hingga 3. Kalian bisa mengerjakan kegiatannya secara mandiri ataupun berkelompok ya. Nah, pada kegiatan siswa yang pertama, disediakan teks yang berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya. Kalian bisa menemukan ide pokok dan ide pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut. Kerjakan dengan hati-hati dan benar ya.
Nah, pada kegiatan yang kedua, yaitu kalian diminta untuk menemukan bentuk-bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian, minimal 3. Nah, kalian bisa mencari tahu apa saja contoh dari bentuk energi yang ada di rumah kalian atau di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, pada kegiatan yang ketiga, kalian diminta untuk membuat poster dengan bertemakan energi. Jangan lupa untuk menerapkan ciri-ciri dari poster, supaya poster kalian terlihat lebih menarik dan lebih mudah dibaca. Jangan lupa siapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, setelah kalian mengerjakan posternya, jangan lupa ambil gambar untuk poster kalian yang sudah jadi. Kemudian kalian bisa menempelkan pada halaman yang sudah disediakan. Setelah kalian memahami materi dari awal hingga akhir, kalian bisa mengerjakan tes akhir pada modul siswa di halaman 28 yang berisikan 6 soal saja. Kerjakan dengan baik ya teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan? Nah, betul sekali, hari ini kita telah mempelajari ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok merupakan suatu hal yang terpenting untuk membangun suatu paragraf yang bisa kita temukan di awal, akhir, maupun awal dan akhir suatu paragraf. Sedangkan ide pendukung merupakan penjelasan mendetail dari ide pokok yang berisikan tidak hanya satu kalimat saja. Nah, yang kedua yaitu kita telah mempelajari bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Jumlahnya ada 6. Yang pertama yaitu energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, energi kimia, dan energi gerak. Kita juga mempelajari karya seni yang dibedakan menjadi 2, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Contoh dari karya seni 2 dimensi yaitu lukisan, tembok, dan lain-lain. Contoh dari karya seni 3 dimensi yaitu patung, artefak, dan seni kriya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa mempelajari teks deskripsi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan kegiatan siswa 1 sampai kegiatan siswa 3 ya teman-teman. Nah, sebelum pembelajaran hari ini benar-benar berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.